Oh, atas. Oke. Halo guys, ketemu ya, nggak ketemu. YouTuber baru. Ya, oke. Halo, nama saya Kaisar Farah. Saya baru SMP kelas 2. Di sini pembahasannya simpel aja sih. Ini emang grogi ya, santai. Simpel aja. Pembahasan kita mungkin ya, pembahasan paling dekat dengan orang Indonesia. Orang Indonesia jelas. Apa tuh? Kenapa sih orang Indonesia itu sering banget suka nonton video toxic? Why? Why? Kenapa gitu? Mungkin saya salah satu itu. Makanya saya kayak perspektif saya ataupun perspektif orang yang suka nonton omongan kotor YouTuber orang kotor. Oke, mungkin saya akan perspektif saya aja dulu. Mau saya YouTuber yang ngomong kasar itu adalah YouTuber yang benar-benar mencari view, ya. Itu dia tuh benar-benar pengen mencari view secara cepat, karena video kasar itu sebenarnya video kasar yang dicampur komedi yang itu sangat disukai oleh orang Indonesia. Tapi pastinya lah salah satu cara untuk menaikkan kan subscriber itu salah satu yang tercepat karena itu emang dasarnya orang Indonesia yang suka komedi dan suka yang kurang mendidik gitu, atau seorang yang jadi kenapa orang Indonesia senang uh, nonton video omongan kasar? Balik lagi, orang Indonesia emang tidak suka dengan edukatif, tidak suka, bukan mungkin nggak tidak terlalu, mungkin tidak suka tapi tidak terlalu suka karena terlalu membosankan, ya. Mereka tahu bahwa mereka mungkin mereka belajar ataupun menonton video edukatif, ya mungkin mereka pikir untuk apa sih nonton video edukatif 10 menit lagi juga gue lupa gitu, untuk apa lagi gitu. Jadi ya kapan pikirnya mungkin kayak gitu. Tapi ya mereka emang tidak memikirkan secara jauh, secara gamblang untuk apa sih bisa yang ada dampaknya dari kebiasaan mendengarkan omongan kasar itu, ya. Mereka sering mendengar omongan kasar, ya. Mereka akan terus meresap dengan dalam dirinya sehingga ya membuat dia juga menjadi orang yang omongan kasar. Ya emang suatu hal dari satu percikan api dari sebuah ya, ini bayangkan aja bahwa ini omongan kasar itu adalah api, pemantiknya itu adalah ini, ya ini pemantiknya YouTuber itu sendiri ataupun dan ini ya mungkin karena dianya kurang terjaga, ya oke lah. Jadi emang itu lah, orang Indonesia emang kurang suka akannya edukatif tapi terlalu tidak memikirkan tentang masa depannya, cuma memikirkan tentang hal-hal yang komedi, hal-hal yang senang tiap harinya. Mereka tidak bodoh amat, mereka misalkan ngutang sana ngutang sini, mereka nggak mikirin lanjutnya untuk apa, ya mereka hiburan aja, mereka toxic gitu. Dalam omongannya aja toxic, apalagi hidupannya pasti toxic. Tapi kalau kita pahami secara dalam, kenapa sih kenapa orang Indonesia suka banget gitu, malah seneng tidak bisa hidup tanpa omongan kasar?
balik lagi ini emang sudah kebudayaan. Kenapa saya sebut kebudayaan? Udah turun temurun dari orang tua, sudah ngomong kasar. Nah, mungkin orang tua sering ngomong kasar sehingga anak itu merasa, wah orang tua gue boleh nih ngomong kasar, masa gue aja nggak boleh gitu. Ingat ya, orang tua itu adalah sebuah idola, sebuah tuntunan yang sengaja, emang tuntunan apapun yang dilakukan orang tua pasti diikutin oleh anaknya, itu pasti itu. Jadi ya itu sebuah kebudayaan secara turun temurun ya, itu pasti susah itu kalau budaya itu. Kalau udah masalah budaya itu udah masalah lebih dari korupsi lah, pokoknya susah banget untuk ngilanginnya ya. Kedua mungkin dengan lingkungan sosial ya, balik lagi lah, kita tahu bahwa lingkungan sosial itu pasti berdampak banget gitu dalam kualitas hidup kita, dalam kehidupan kita gitu, pasti ngaruh banget gitu. Nah ya pastinya gitu, kalau kita misalkan hidup di Singapura atau hidup di perumahan-perumahan elit ya, ya mungkin mereka di sana ya nolep lah, ataupun ada lah mungkin anak-anaknya yang mungkin yang sangat-sangat berilmu karena sosial, sekelilingnya pun orang yang berilmu, mereka disekolahkan yang sangat-sangat luar biasa, yang di mana sosialnya juga bagus. Sedangkan kalau negeri, what is broken. Saya bukan menjelekkan sekolah negeri itu sebuah jelek, tapi emang kenyataan bahwa sosial di sekolah negeri itu mengaruhi lah, iya mengaruhi anak-anak sekarang yang suka banget dengan omongan kasar. Karena banyak lagi ya, bahwa bayangkan negeri, kalau swasta kan cuma orang-orang pintar mungkin dapat beasiswa, ataupun orang-orang kaya ya, dari kecil udah dididik, udah di sampai besar itu kan dia udah punya. Tapi bayangkan juga sebuah negeri di mana dia diambil itu dari sebuah uh, uh, perkampungan yang sangat-sangat jelek sosialnya, dimana tidak ada pendidikan dari kecil, tidak ada pemahaman dari kecil bahwa tidak pelajaran dari anak ibunya bahwa adab ataupun apapun, tapi yang diajarkan itu hanyalah agama, tapi tidak diajarkan tentang adab, tentang tata bahasa, tentang tulisan ataupun tentang lain. Tapi kalau orang yang swasta itu benar-benar diajarkan dari segalanya, pasti itu akan didukung ataupun dia memiliki sebuah kemampuan, kelebihan darinya ya pasti didukung. Tapi sedangkan di sini punya kelebihan tapi tidak didukung, karena tidak kedukungan dia dipaksa belajar, ya wajarnya dia malas dong, nggak bakalan jadi apa-apa, jadi ya malas, ya toksik jadi dikumpulin orang-orang toksik itu di negeri, dikumpulin satu nambah toksik, di keluarganya pun tambah toksik, ya udah selesai gitu. Jadi ya solusinya nasional aja, saya milihnya nasional, nggak usah perorangan. Malah kalau perorangan terlalu gak enak. Kalau nasional menurut saya perbaikan dalam orang tua dalam pengajaran terhadap anaknya itu, dimana orang tua tuh mungkin ada program-program pemerintah yang harus dikasih, yaitu program-program tentang cara mendidik anak itu yang benar, tidak hanya dalam kekerasan. Mungkin dulu emang kekerasan adalah jalan yang terbaik, tapi kalau sekarang ya jalan kekerasan adalah jalan terburuk, karena ya beda zaman, beda kinerja gitu.
Jadi ya, cara terbaik adalah dengan mempelajari. Tiap zaman harus mempelajari atas kinerja-kinerja baru gitu. Jadi mungkin dari pemerintah, mungkin program-program yang membantu orang tua untuk memahami sifat anak, ataupun mengatur mengatur sifat anak ataupun yang lain, ataupun untuk menjaga anak, ataupun untuk cara untuk uh, tata krama, ngasih tahu apa, itu harus diajarin. Mungkin sebagian orang tua belum tentu bisa, karena mereka dari orang tua belum diajarkan itu, karena mereka emang nekat ini gitu. Mereka belum punya kesiapan, tapi udah ada omongan gitu. Tapi kalau secara pemerintah, mungkin dalam sistem sekolahnya, sekolah itu penting menurut saya. Omong kosong yang bilang bahwa sekolah itu adalah phishing atau pembohongan, itu omong kosong. Orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, mereka nggak bakal kayak sekarang, sehebat sekarang kalau nggak belajar. Lu sepintar apapun dalam kripto juga, tapi kalau lu nggak bekerja, lu nggak dapat ilmu yang ngandelin kripto, ya untuk apa juga gitu ya. Kalau ngandelin ya apa, kalau nggak kerja kripto itu mungkin naiknya mungkin secara bertuntun sih, nggak secara besar-besaran. Mungkin yang secara besar-besaran itu mungkin dibantu lah sama orang-orang besarnya, dibantu ya, kemungkinan itu jadi kecil. Tapi balik lagi, kaya itu nggak instan. Mau cryptocurrency itu naikin 10 miliar, lu dapat 10 miliar, lu nggak tahu cara ngolahnya, ya habis juga, sama aja bohong gitu. Jadi ilmu itu penting, sekolah itu penting. Sekolah itu bukan sebagai cara kerja lu ke depan itu, tahu kerja lu kayak mana, lu tahu ngapain di kerjaan, bukan. Kalau menurut saya, sekolah itu adalah tempat dimana mempersiapkan, bukan untuk mencari tahu kerja apa, tapi mempersiapkan agar tahu gitu, agar siap gitu atas pekerjaan apapun gitu. Ya, jadi balik lagi ke laptop. Jadi pemerintah harus benar-benar menseleksi anak yang benar untuk sekolahannya, ya, untuk sekolah negeri. Dan hubungan antara anak didik sama guru itu jangan terlalu tinggi menurut saya. Ya, jangan feodalisme, jangan terlalu tinggi. Kenapa ya? Seperti itulah, kan rumah kedua itu adalah sekolah ya. Untuk mendidik tata bahasa, omongan itu ya mungkin di sekolah itu ya juga terlibat. Oke, segitu aja. Sekian dari saya, Safarel. Bye.